Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik pengusaha muslim yang kami hormati, panggilan untuk menjadi saudagar, pengusaha yang sukses bukan sekedar himbauan, panggilan orang tua, tetapi ini panggilan Allah. Setiap 5 kali sehari kita dengar panggilan itu dalam bentuk adzan, yaitu hayya 'alal falah, bukan hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah itu come to success. Jadilah orang-orang sukses, pemenang kehidupan ini. Cara tepat memahami panggilan ini adalah belajar dari para sahabat. Kita tahu para sahabat itu adalah saudagar yang sukses, meniru atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sang saudagar sejak usia 5 tahun jual jasa, ya, gembala kambing. 12 tahun ikut berdagang sampai negeri Syam. Kemudian 17 tahun sudah menjadi fund manager regional trading company, sehingga 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bahkan para sahabat 80% itu saudagar yang mengembara sampai ke benua Afrika, Eropa, Asia, Cina, dan India sambil berdakwah. Nah, pendiri Muhammadiyah NU juga saudagar. Yang mengantarkan kemerdekaan ini adalah para pengusaha, saudagar atau syarikat dagang Islam. Nah, oleh karena itu maka panggilan kemenangan ini adalah bukan panggilan duniawi tetapi juga panggilan ukhrawi. Tentang kehebatan para saudagar, para pengusaha ini juga kita lihat dampaknya sampai sekarang. Anda melihat negara-negara yang maju, yang GNP-nya tinggi, itu identik dengan rasio saudagar dibanding dengan jumlah penduduk cukup tinggi. Sebetulnya Singapura itu 50.000 US dollar per kapita per tahun, saudagarnya 7,2%. Amerika ya 3.000 lebih US dollar per kapita per tahun, jumlah atau rasio saudagarnya 11,5%. Korea, Thailand, Malaysia sudah di atas 4, sekian persen karena itu pendapatannya lumayan tinggi. Sedangkan Indonesia tetap bertahan sekitar 4.000 US dollar per kapita per tahun karena jumlah saudagarnya hanya 0,25%. Nah, saya kira kesejahteraan masyarakat identik dengan rasio saudagar yang ada di negeri itu. Tak berlebihan kalau kemudian Rasulullah bersabda, tis'atu asyari rezeki tijarah. 9 dari 10 rezeki, 10 pintu rezeki ada di dalam perdagangan. Maksudnya, seorang saudagar paling tidak dia mempunyai peluang untuk memberikan penghasilan kepada sekian puluh karyawan, partner, supplier, apalagi dan lain-lain. Kalau ada 100 saja, maka tak kurang 400-500 orang yang ikut sejahtera, menikmati putaran uang tadi dari seorang saudagar. Sebetulnya Pak Mustafa misalnya, ya, kalau beliau mempunyai 10 perusahaan, masing-masing ada 100, maka ada 1.000 karyawan. Kira-kira gitu. Kalau masing-masing itu ada 4-5 keluarga, tak kurang 5.000 karyawan ikut sejahtera karenanya. Maka memberikan 1.000 atau 9 dari 10 pintu rezeki ada di bidang kesaudagaran. Bayangkan kalau kemudian seorang pegawai, ya, oke, oleh karena itu kalau kaya jadi pengusaha, ya. Kalau pegawai kok kaya, ya, gaji pokok 10 juta kok kaya, minimal Anda dirasani tetangga, maksimal Anda dicari KPK. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu, pertemuan kali ini mudah-mudahan mampu mendrive kesadaran dan semangat untuk menjadi pengusaha. Bukan sekedar kaya. Rezeki yang barokah itu mensyaratkan dua, yaitu ada madiyah, ada keuntungan, ada profitability. Yang kedua ada aspek dakwah. Kalau Anda hanya kaya, nggak ada unsur dakwah rahmatan lil alamin, nggak barokah. Demikian sebaliknya, kalau hanya dakwah tanpa madiyah, tanpa
profitability, maka juga akan stagnan menjadi pengusaha kecil yang tidak skala industri, tak kunjung membesar, akhirnya kalah dengan kelompok yang ada di sana. Sinergi ini saya berharap atau mudah-mudahan mampu menggabungkan beberapa kekuatan. Karena teori manapun mengatakan kalau mau melompat kuadrat syaratnya sinergi. Kalau mau skala industri sehingga efisien, produktivitas bagus, kemudian marketable, syaratnya adalah sinergi atau skala industri. Sinergi ini akan mampu melentingkan ya kekuatan kita, tidak hanya bertambah tetapi kuadrat atau eksponensial atau logaritmis ya. Itu hanya dengan sinergi bersama-sama membangun saudagar muslim yang berjaya. Ingat zaman Rasulullah, contoh kemenangan dalam bersinergi itu perang Badar. Jumlahnya hanya 300, mampu melawan 1000 karena sinergi. Maksudnya semua niat tulus karena Allah, fokus kepada komando Rasulullah. Sehingga bahasa matematikanya sigma 300 lebih besar 1000. Nah, contoh yang tidak sinergi adalah perang Uhud. Diperkirakan menang. Dan sesi pertama menang. Tetapi ada sekelompok pemanah yang tidak nurut dengan perintah Rasulullah. Akhirnya perang Uhud yang diperkirakan menang itu menjadi kalah telak. Dulu perang fisik, hari ini perang ekonomi. Kalau mau memenangkan, jumlah kalian mungkin hanya puluhan, tetapi kalau sigma katakanlah 30 ini bersinergi, membangun kekuatan yang eksponensial, yang kuadratik tadi, maka bukan tidak mungkin itu mampu memenangkan kekuatan ekonomi oligarki yang sangat merugikan rakyat dan umat ini. Selamat bersilaturahmi, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita menjadi pengusaha-pengusaha yang tidak sekedar kaya tetapi memikirkan tentang kekhalifahan, kepemimpinan sehingga Islam benar-benar hadir sebagai rahmatal lil alamin. Saya Misbahul Huda, Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Jawa Timur. Siap teman-teman senior mewakafkan diri untuk mendampingi kalian menjadi pebisnis yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.